pohon itu bagus semua ya kalau dirawatnya terus-terusan. Kita jadi nggak ada kata oper, nggak ada ditinggalin gitu. Dan pernah kejadian saya itu 9 bulan lebihan lah, hampir 1 tahun ngerawat dari nyetek. Kita dari nyetek terus nanam terus dikawatin itu selama 1 tahun. Pas panen ada yang maling. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Bonsai. Saya sebagai petani bonsai sekaligus penjual bonsai dan identiknya di Sancang. Kalau dulu saya memangnya ke bonsai itu cuman hiburan di rumah aja ya. Karena saya punya usaha lain jualan di Bandung gitu ya. Jadi di rumah itu sekedar untuk nanti kalau pulang dari kota misalkan lihat bonsai itu jadi fresh lagi, cuman untuk hiburan dulu. Nah dikarenakan saya pernah mengalami musibah ya, istri sakitnya yang agak parah sampai 2 tahun. Jadi jadi saya tidak bisa ke Bandung lagi untuk usaha dagang-dagang di situ lagi, dan akhirnya si bonsai itu menolong. Saya punya tabungan di bonsai, dulu kan banyak bonsai saya udah jadi. Itu salah satunya tabungan saya untuk merawat yang sakit dan untuk menafkahi saya dan anak-anak ya. Intinya ya dari bonsai, saya ditolong besar sama bonsai intinya lah. Oh berarti, nah di situ berpikir, ternyata bonsai bisa dijadikan pekerjaan. Step by step saya mulai jual bonsai. Oh ternyata bonsai itu laku dan harganya juga lumayan. Nah ke sana saya kan belum bertani, itu baru punya koleksi lah, istilah koleksi beberapa. Nah saya beli dari yang teman-teman, dijual lagi. Nah dari situ saya memutuskan ya untuk full dari bonsai dan konten ya, ya step by step. Kita punya lahan sedikit, tanam sambil kita jual beli, intinya gitu. Jadi kalau di bonsai itu kan berhubungannya dengan seni. Jadi sebetulnya pekerjaan tapi hobi. Sebetulnya hobi yang dijadikan pekerjaan itu kan intinya tidak stres mengerjakannya itu. Kita kan mengerjakan sesuai hobi. Jadi ya suka aja, mau panas mau hujan kita enjoy aja. Mau laku mau nggak laku kita enjoy aja gitu dikerjain. Itulah jadi ada seninya, nilainya gitu. Kalau dari awalnya cuman hobi aja. Enggak belum ke penjual gitu, enggak. Kan dulu saya punya usaha lain, jadi cuman hobi aja. Dari hobi ternyata ada yang laku, ya akhirnya gitu. Jadi merembet dan akhirnya sampai sekarang ya jadi pekerjaan. Selain secang banyak juga, kita punya waru, ada kimeng, ada jelkopa, ada ulmus mikro, banyak sih. Cuman ya lebih ke identiknya itu sancang yang diperbesar. Ada jenis-jenis lain juga. Kalau sancang itu satu, cepat pertumbuhannya ya, kita bikin 1 tahun udah mulai panen. Kedua, peminatnya banyak, dijualnya cepet gitu kalau sancang. Minimal kan kalau saya lebih ke yang mini-mini ya, itu prosesnya lebih cepat. Paling antara 8 bulan sampai 1 tahun itu baru rangka ya, saya jualnya jual bahan gitu, nggak sampai jadi. Kalau sampai jadi juga itu ya lain lagi ceritanya, bisa 2 tahun sampai 3 tahun jual bahan aja gitu. Kalau saya lebih ke yang ekstrim ya, tapi saya juga di sini banyak bikin yang formal-formal. Tapi kalau jiwa saya gitu ya, jiwa saya sendiri lebih suka itu yang ekstrim, meliuk gitu. Jadi ciri khas saya itu dari dulu itu sukanya yang bikinnya yang meliuk aja, yang ekstrim gitu ya. Jadi lebih asik gitu, nggak bosan gitu kalau ngelihatnya itu ada gerakannya. Jadi memanjain mata teh kan bisa nyampe kemana, terus ngikutin alur itu batangnya. Pada sampai yang formal kan udah tet di situ aja. Nah ya, lebih tertarik. Tapi kalau untuk pemasaran ya kita semua gaya harus bikin, soalnya kan kita ikutin pemasaran gitu. Tapi kalau juga sendiri gitu yang meliuk saya suka banget. Dulu kan saya lahan juga di sini kan ada yang nyewa
nyewa, kebanyakan sih yang nyewa lahan. Kita cuma punya modal istilahnya tenaga sama modal bibit. Nah, misalkan kan itu proses 1 tahun, saya bikin 1 tahun itu tuh rutin pagi sore. Pagi itu jadwalnya kita ngewering, ngawatin atau pruning. Nah, kalau sore, kalau kemarau nyiram. Nah, selama 8 bulan itu harus terus. Kalau dirawatnya kan dengan detail terus, insya Allah kan nanti kan pohon itu bagus semua ya kalau dirawatnya terus-terusan. Kita jadi nggak ada kata oper, nggak ada ditinggalin gitu. Dan pernah kejadian saya selama itu 9 bulan lebihan lah, hampir 1 tahun ngerawat dari nyetek terus nanam terus dikawatin itu selama 1 tahun. Pas panen ada yang maling, udah diimpikan ya itu hasilnya bakalan segitu. Kita itu kalau misalkan cita-cita itu wah hasil dari sini teh bakal segini target ya, ternyata meleset dengan ya itu 1 malam habis sama maling, belum rezekinya mungkin. Nah itulah di situ kalau enaknya main bonsai itu istilahnya, kalau mau main bonsai apalagi misalkan yang di kota ya, keamanannya dulu yang dijaga, jadi harus seaman mungkin. Soalnya kan bonsai itu dianggapnya barang antik, barang mahal ya dianggapnya, tapi kan yang murah juga banyak sih sebetulnya. Tapi kalau yang udah bagus-bagus itu lebih dari emas itu lebih dari emas. Jadi kita harus istilahnya keamanannya itu diperhatikan dulu itu sebelum kita mau main bonsai. Bahan baku yang baik, sebetulnya semua bahan itu bagus, kembali lagi ke yang pembikinnya gitu ya. Jadi kalau saya kan nanamnya dari stek pucuk, dari awal banget, dari stek pucuk ya terlaten dari stek pucuk sampai ke usia minimal 3 bulan baru kita program kakinya. Sebetulnya bagus sih bahan semua juga, yang penting yang bikinnya aja sebetulnya kalau main bonsai itu gitu. Jadi kan kita tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan ya. Kalau panas ya kita merawat kepanasan, kalau hujan ya resikonya misalkan hujannya terus-terusan, hujan otomatis kan pohon kalau terlalu basah ya jamur. Kita perlu penyemprotan minimal 3 hari 5 hari sekali, minimal 5 hari sekali perlu semprot untuk menjaga jamur-jamurnya. Nah kalau panas kita harus menyiram tiap hari, itu menyiram kan harus itulah. Jadi ada enak nggak enaknya gitu. Hama juga tuh ya, semacam hama, ada kutu putih, terutama kalau disancang itu ya, misalkan disancang ada ulet nih yang di ujung-ujung daun itu. Nah itu perlu, jadi sebelum bukan udah ada hama langsung kita semprot, sebetulnya salah juga kan. Udah luka dia, itu udah luka baru disemprot dengan pencegahan. Jadi sebelum hama itu datang, nah udah kita semprot, jadi aman terus pohon kita. Ya minimal seminggu sekali atau 2 minggu, paling telat banget 2 minggu sekali kita semprot pakai insektisida atau jenis apa aja ya, yang penting kita semprot gitu, semacam kutu putih. Nah yang penting rajin aja pakai insektisida, insya Allah aman. Nah jadi gini ya, pernah saya kalau main ke pameran itu kan udah pohonnya itu pasti yang udah bagus-bagus, jadi agak kita itu lebih merinding, lebih stres melihat yang udah jadi. Pernah saya main ke salah satu kebun, dia itu kebun cemara. Gaya cemara itu kan ekstrimnya itu luar biasa, sedangkan saya itu ciri khas saya suka banget dengan gaya itu. Nah saya berpikir begini, saya main di sancang itu yang gerakan kayak gitu cemara, kenapa tidak saya bikin sancang gayanya seperti cemara. Itu inspirasi banget. Nah pulang dari situ, ceritanya udah pulang dari kebun itu, kebun cemara, pulang besoknya langsung kita praktek. Misalkan ada ya pohon yang di kebun saya bikin gayanya yang kemarin ngelihat gaya gitu dari cemara, nah, gitu. Jadi kalau saya bikin bonsai itu maunya sih bikin yang lain, bikin gayanya itu lain aja lah, nggak sama misalkan, atau yang langka atau yang nggak sama gitu, kecil, meliuk, jarang ada yang program. Alhamdulillah saya kalau di komunitas, saya juga sebagai pengurus, masih sebagai pengurus di Ranting Garut ya, di wilayah Garut khususnya, dan Ranting Kadungora aktif di PPBI, cabang PPBI Garut. Efek dari komunitas itu, istilahnya kan kita punya teman banyak, intinya misalkan saya kenal sama si A, nah, saya kan main ke si A, lihat barang bagus di situ, saya tertarik,
dibeli misalkan, atau tidak dibeli juga misalkan, Om tolong jualin, misalkan si teman itu cerita ke saya, Om tolong jualin bahan ini, misalkan saya dijual ke si C misalkan, bisa ya. Itulah komunitas itu. Jadi semakin banyak teman itu semakin banyak lagi jangkauan untuk rezekinya itu. Dulu kan kita jual di Facebook misalkan, posting-posting gitu, dan sekarang kan barang itu semakin melimpah, pohon saya semakin melimpah, jadi otomatis pengeluaran itu harus secepat mungkin. Sekarang kan masih udah banyak aplikasi-aplikasi lain yang meringankan kita untuk membantu menjual bahan-bahan itu. Nah itu saya manfaatkannya itu via online, setiap aplikasi saya isi gitu. Kalau dulu mungkin bingung, jadi nunggu harus dari teman, harus kenal, misalkan teman yang punya nomor kontaknya itu baru bisa kita jual, dan itu pun harus yang ke rumah, harus lihat bonsainya. Kalau sekarang ya alhamdulillah, sekarang kan orang seberang juga, bahkan ke luar kota juga banyak yang meminta bahan-bahan bonsai itu. Setelah ada media sosial gini, lebih memudahkan lah. Mungkin perkembangannya untuk saat ini akan lebih melesat dikarenakan satu, ya walaupun pembudidaya semakin banyak, tapi tetap kan kualitas yang dijaga. Karena sekarang hampir tiap bulan event-event kontes itu setiap daerah pasti ada, setiap daerah pasti ada. Itu sebetulnya yang meramaikan dunia bonsai itu kontesnya itu. Jadi ada kontes, orang nanti tertarik, oh ternyata bisa kontes gitu bonsai. Kalau harga kita itu menyiapkan untuk para pemula juga. Intinya kan nggak semua orang udah pemain ya di bonsai. Saya jadi penjual itu harus menyediakan. Kalau untuk baru pemula, harga mulai dari 50.000, bahkan yang 30.000 juga ada Om di saya. 30, 50 sampai 100, sampai jutaan, sampai 10 juta, sampai 100 juta juga insya Allah saya adakan gitu. Kalau harga ya tergantung barang. Yang pentingnya intinya dari harga 30 sampai jutaan juga ada ready kita. Ya intinya buat si pembeli harus, zaman sekarang itu harus pintar-pintar memilih penjual itu ya. Pertama harus ya lihat dulu akunnya, harus detail kita akunnya, temannya itu siapa gitu ya. Jadi memang banyak sekali kejadian yang ketipu kayak gitu ya. Ya utamakanlah itu, lihat akunnya, temennya siapa, atau komen-komenannya aja, cek dulu gitu. Harus teliti sebelum membeli itu. Soalnya online itu kan banyak harus, yang penting itu teliti. Semangat pokoknya buat yang baru hobi bonsai atau baru pemula bonsai. Ternyata ya bonsai itu bisa dijadikan pekerjaan. Buktinya saya ya cari makan di bonsai, dan alhamdulillah bisa mencukupi walaupun masih kita belajar bertahap ya. Dan alhamdulillah saya full usaha dari bonsai gitu. Nah alhamdulillah saya udah bisa memperkerjakan hampir 5-6 orang ya. Bukan memperkerjakan, memberi pekerjaan gitu ya, beda itu. Dan alhamdulillah intinya kita bareng-bareng sama teman-teman, kita bareng-bareng walaupun kecil ya sama kecil, besar ya sama besar. Intinya yang tidak punya pekerjaan kita gabung, ayo kita main bonsai gitu. Ternyata bonsai itu bisa jadi pekerjaan. Kalau penanaman ya intinya kalau kita punya lahan, sesuaiin aja. Kita punya lahan kecil ya nanam aja bonsai kecil, dan maksimalkan itu tanahnya, dan maksimalkan juga perawatannya. Intinya segitu aja. Kalau bonsai nggak banyak modal insya Allah, tapi untungnya lumayan gitu. Dan juga untuk packing, kalau kita packing kirim-kirim apalagi ke luar kota, ke luar pulau ya, alhamdulillah kalau packing kita kan sesuai. Kalau pohon, misalkan pohon yang udah jadi gitu, packing kita aman insya Allah. Packing kayu, kita packing kayu sekuat mungkin, jadi dibolak-balik itu aman, diikat. Insya Allah amanah, aman, terpercaya pokoknya. Jadi buat teman-teman ya, yang khususnya yang pecinta sancang ya. Jadi kalau sancang itu kata orang itu susah merawatnya, nanti untuk finishingnya lebih susah. Nah kembali lagi ke kitanya teman-teman ya, yang penting kita perawatannya lebih ekstra minimal. Misalkan gini, kalau penanganan hama itu sebelum datang, sebetulnya sebelum datang hama kita jaga, jangan nunggu udah ada hama baru kita semprot misalkan kayak gitu. Kalau misalkan insektisida, diinsek aja
minimal paling seminggu atau enggak ya sebulan, yang penting ada insek aja. Jadi kalau misalkan sancang itu kalau udah step by step kita terus dikasih racun, otomatis udah nempel, udah mendarah daging di kulitnya dan di batangnya itu ya. Nah jadi hama mau nempel juga udah bau, kayaknya udah bau, jadi nggak jadi. Nah itu kalau masalah merawat bonsai sancang itu. Dan padahal sancang itu lebih asik banget, dibikin mini oke, dibikin besar juga oke. Sancang itu saya pertama jatuh cinta ke jenis ya bonsai itu sancang. Jadi gampang teman-teman ya, cara perawatan sancang itu lebih, apalagi untuk para pemula ya lebih gampang lah. Kalau kedepannya ya saya juga pengen bikin galeri sendiri, bikin saung yang nyaman, terus halamannya yang cuman step by step ya, modal kita terbatas, jadi kita ya sedikit demi sedikit mengumpulkan untuk mencapai itu. Cita-cita insya Allah pengen punya galeri sendiri yang luas, jadi biar ada tamu yang datang itu bisa nyaman kalau di galeri. Pokoknya buat teman-teman, intinya kita harus menanam. Kalau kita menanam, pasti kita memanen.